ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara untuk membuat animasi dengan Animaker ya. Animaker itu adalah program yang dibuat di internet yang bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu seperti apa hasil akhirnya. Ada seorang suami muda sedang galau. Istrinya meninggalkan dirinya dan dua anak mereka tanpa sebab yang jelas. Meski mereka masih sering berkomunikasi melalui telepon, tapi sang suami tidak tahu di mana keberadaan istrinya. Setiap kali berbicara melalui telepon, sang suami selalu memohon agar istrinya pulang. "Aku dan anak-anakmu masih mencintaimu. Pulanglah," pinta sang suami. Namun sang istri menolak. Apakah sang suami menyerah? Tidak. Dia meminta seseorang untuk melacak keberadaan istrinya. Akhirnya dia mendapat informasi bahwa istrinya itu tinggal di kos murah di sebuah kota. Dengan menggunakan sisa tabungannya, sang suami membeli tiket pesawat untuk menjemput istrinya. Di depan pintu kos, sang suami berkata, "Kami sangat mencintaimu, maukah kau pulang bersamaku?" Sang istri menangis di pelukan suaminya. Beberapa minggu kemudian, sang suami bertanya kepada istrinya mengapa dia menolak pulang, padahal sudah berkali-kali memintanya melalui telepon. "Karena semua itu hanya kata-kata, tetapi ketika kamu datang menjemputku, tindakanmu itu menjadi bukti nyata." Demikian kata sang istri. Hal ini mengingatkan kita dari sebuah ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Cinta itu bukan kata sifat. Cinta adalah sebuah kata kerja. Yesus tidak hanya mengajar berbual-bual tentang cinta atau kasih. Dia menunjukkannya dengan perbuatan nyata. Demikian juga dalam cinta Anda bagi keluarga Anda. Sebuah tindakan lebih bernilai daripada sejuta kata-kata. Menurut Rasul Yakobus, mengasihi dengan perbuatan tidak hanya membuat orang lain menjadi senang, tapi juga membuat hati kita merasa tenang. Saudaraku, ingatlah, tunjukkanlah kasih Anda yang tak berkesudahan dengan perbuatan yang nyata. Itu adalah contoh animasi yang bisa kita buat menggunakan Animaker ya, Animaker. Animaker itu adalah program yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Caranya itu dengan mengeklik atau masuk ke website namanya animaker.com, kemudian kita mendaftar ya. Mendaftar, kalau sudah mendaftar kita masuk login ya. Begitu kita masuk itu sebenarnya itu ada banyak template semacam bahan atau semacam video yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa menggunakan itu dengan cara mengubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ketika kita memulai yang baru, caranya dengan mengklik tanda create yang ada di kiri atas, bagian kiri atas kita create, kemudian create video, lalu muncul tab baru. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali materi-materi yang sudah disiapkan oleh Animaker. Nah, kita bisa memakai itu untuk kebutuhan kita sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan gitu ya. Tapi kita hari ini akan belajar membuat dari nol ya, dari nol. Kalau kita bisa menguasai kemampuan dasar di sini, maka yang lain akan mudah kita menggunakannya. Jadi kita perlu belajar secara basic kemampuan dasar yang kita perlukan untuk menggunakan Animaker, begitu ya. Nah, caranya itu create a blank project. Jadi yang ada tanda bintang di kiri atas. Kemudian kita pilih format videonya, apakah yang horizontal 16 berbanding 9 ini biasanya cocok untuk media YouTube, bisa digunakan di IG, Instagram,
bisa digunakan di Facebook yang ini, yang 16:9 itu horizontal. Kemudian ada yang vertikal, itu 9:16, biasanya cocok digunakan untuk TikTok, kemudian Instagram, story di Instagram, story di Facebook. Kemudian yang ketiga itu format square atau bujur sangkar. Biasanya kita pakai square itu untuk Instagram, IG. Nah, teman-teman bebas memilih mau dikirim kemana. Nah, saya mencoba untuk yang horizontal video yang 16:9 ini saya pilih. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah meja kerja di Animaker ini ya. Meja kerja di Animaker, bagian tengah ini adalah layarnya. Kemudian bagian kanan itu adalah scene. Scene itu seperti adegan pertama atau pembabakan kalau dalam drama. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Biasanya kalau kita pindah tempat atau pindah lokasi, berarti pindah scene atau pindah adegan yang di kanan ini. Kemudian yang di kiri, kalau dari atas itu adalah untuk search, untuk mencari properti secara umum yang tanda loop ini. Kemudian video itu kita memanfaatkan video yang ada sini secara gratis, sepanjang bukan premium itu kita bisa pakai videonya. Kita bisa lihat previewnya di sini seperti ini. Lalu nanti kita bisa geser ke kanan. Geser ke kanan itu artinya bisa kita pakai untuk dimasukkan ke panggung kita, yaitu di layar di bagian tengah. Kemudian di bagian sini itu adalah orang ya, karakter atau tokohnya. Kalau ada tanda bintang sama pita ini berarti ini berbayar, kita nggak bisa. Kalau kita mouse kita ke atasnya ada tulisan upgrade, berarti tidak bisa karena kita harus membayar begitu ya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah membuat backgroundnya dulu. Background itu ada di sini di bagian bawah, ada BG, ada tulisan BG di sini. Kita pilih background yang akan kita pakai sesuai dengan lokasinya. Lokasinya itu apakah di bisnis, kemudian home itu di perumahan, kemudian nature itu alam, kemudian public places itu tempat-tempat umum dan sebagainya. Nah, saya pakai misalnya home saya pencet, maka ada banyak background di rumah yang bisa kita manfaatkan. Sepanjang tidak ada gambar bintang dan pitanya, itu kita bisa pakai ya. Saya klik maka langsung berpindah ke tengah. Atau saya ganti yang ada di sini, maka langsung berganti ya. Jadi kita pilih gambar-gambar yang sesuai dengan setting atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pilih ini misalnya. Backgroundnya sudah. Kemudian kita bisa memilih orangnya. Memilih orang, kalau misalnya kita anggap ada seseorang yang akan menjelaskan sesuatu atau menjadi aktor ya. Menjadi aktor, tapi aktornya di sini tidak banyak gerakannya. Dia akan lebih banyak kita gunakan untuk gerakan-gerakan terbatas. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan yang cocok di sini, kita nanti bisa membuat sendiri karakternya. Oke, yang pertama saya akan pilih yang ini. Karakternya ada laki-laki. Saya klik, maka dia akan berpindah ke tengah. Kita bisa atur posisinya, apakah ada di kanan, di kiri, bebas kita atur. Lalu kalau dilihat di sebelah kanan itu merupakan gerakan dan ekspresinya ya. Misalnya saya pilih ini, maka dia akan bergerak seperti ini. Kita juga bisa pilih dia sedang duduk. Kemudian ini kan arahnya salah. Arahnya mestinya ke kiri, maka kita pilih yang flip. Yang ada di sini flip supaya dia bisa ke kiri. Ya. Lalu saya ingin menambahkan satu karakter tapi tidak ada yang ada di sini.
maka saya bisa membuat dengan mengeklik tanda plus yang ada di sini, tanda plus, kemudian kita membuat sendiri. Nah, kita bisa membuat karakternya mendandani, seperti kita mendandani karakter yang kita inginkan, apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, tadi ada perempuan, tadi ada laki-laki, maka saya pilih perempuan. Saya pilih perempuan yang ada di sini. Kemudian saya bisa memilih figur secara umum. Figur secara umum, apakah misalnya rambutnya pendek, kemudian rambutnya pirang, kemudian apakah berkulit hitam, bebas ya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, kita bisa mulai dari warna kulitnya. Ya, warna kulitnya bisa kita pilih mau yang gelap sampai yang terang sampai yang gelap. Ya, gelap itu warna kulit atau skin tone ya, skin tone. Lalu ke bawah itu ada rambut, jenis rambutnya. Kita dandanin, misalnya saya pilih rambut pendek. Ya, rambut pendek. Lalu ke bawah lagi itu bentuk wajah. Bentuk wajah ada yang bulat, ada yang lonjong, oval. Apakah mau yang bulat atau yang persegi atau yang tirus, bebas ya. Ini bentuk wajah. Kemudian mata juga bisa kita pilih apakah sipit atau lebar dan sebagainya. Itu mata. Lalu alis, kemudian hidung, kita sesuaikan hidungnya. Kemudian bibir, bentuk telinga, ke bawah lagi anting, kalau ini anting aksesorisnya. Lalu front liner itu kerut. Kalau tokoh kita itu sudah berkerut, sudah tua, kita bisa membuat kerutan di wajahnya. Lalu wrinkle, keriput ya, keriput. Kalau front itu di atas di jidat, kalau wrinkle itu di bawah mata. Itu kerut-kerutan kalau kita mau membuat tokoh kita itu tua gitu ya. Ini adalah tokoh kita, tokoh yang bisa kita ubah bermacam-macam sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita simpan karakter kita, dinamai siapa. Misalnya ini saya namai Nona. Ya, kita namai Nona. Lalu saya save. Belum masuk di sini. Saya kemudian posisikan dia ikut duduk di sini. Duduk berhadapan-hadapan. Nah, sekarang saya sudah memiliki satu adegan. Sudah ada tempatnya, sudah ada orangnya. Nah, sekarang saya mau memberi dialog, mau memberi suara kepada orang ini. Mengeklik tokohnya yang ada di sini. Lalu ada tanda ini, ada tanda mic, kemudian pencet voice over. Lalu ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Apakah kita akan merekam suara? Jadi nanti kita kalau merekam suara itu kita langsung berbicara di depan mic yang akan direkam oleh sistem yang ada di sini. Atau text to speech. Text to speech itu artinya kita mengetik kata-kata, nanti akan diubah menjadi suara oleh Animaker. Ya, saya pilih yang tengah dulu. Saya pilih yang tengah. Lalu di sini kita ketikkan, hai, selamat pagi. Hari ini cerah sekali. Apakah kamu sudah sarapan? Mendung di sini, Pak. Di sini panas sekali. Oh iya ya. Ya, oke. Lalu mau yang male atau yang female ya. Ini karena suara yang cowok dulu, male.
male, saya pilih yang male itu cowok, lalu geser yang ini US English, kita ganti yang Indonesia. Indonesian di sini. Ya, Indonesian. Lalu ada pilihan Aditya atau Ahmad ya. Yang free itu Aditya, yang Ahmad harus berbayar ya. Jadi nanti ada suaranya Aditya. Coba di play ya, di play. Hai, selamat pagi. Hari ini cerah sekali. Apakah kamu sudah sarapan? Nah, itu suara Aditya ya. Kemudian sing itu membuat suaranya. Nah, sekarang suara itu sudah masuk ke panggung kita ya. Saya play. Caranya dengan ini, scene ini ada tanda play, saya play. Hai, selamat pagi. Hari ini cerah sekali. Apakah kamu sudah sarapan? Suara Aditya. Nah, sekarang si cewek ini kita beri suara. Kita beri suara sama text to speech. Kemudian pilih female. Pagi juga gitu misalnya. Pagi juga. Mohon maaf. Saya sedang puasa gitu ya. Selamat pagi juga begitu. Kemudian diganti, jangan lupa diganti. Soalnya kalau masih bahasa Inggris ini masih bahasa Inggris, coba kita play aja. Selamat pagi juga. Mohon maaf saya sedang puasa. Ya, itu suara bule ya. Maka kita ganti yang Indonesia yang ada di sini. Selamat pagi juga. Mohon maaf, saya sedang puasa. Ya, ini juga Google juga. Jadi kalau kita males ngisi suara, ya kita minta tolong Google untuk mengisi ya. Sing, kemudian sing. Ya. Lalu saya play. Hai, selamat pagi. Hari ini cerah sekali. Apakah kamu sudah sarapan? Selamat pagi juga. Mohon maaf, saya sedang puasa. Nah, itu kalau kita mau memberi dialog dalam bentuk kata-kata di teks ya, kita tidak merekam. Lalu misalnya saya bikin scene yang baru ya, scene yang baru. Berarti ini sudah selesai, saya tambahkan adegan yang baru itu di bagian kanan. Di bagian kanan saya pencet ada tanda plus di bawah, add scene. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari backgroundnya dulu. Menentukan backgroundnya ya. Backgroundnya apakah mau di Office begitu. Oke, saya pilih di Office. Lalu saya tentukan karakternya. Karakternya ini ya, saya letakkan di sini. Kemudian saya ingin mengisi suara karakter ini. Saya cari yang sudah pernah saya tulis. Kemudian saya masukkan di sini. Saya paste. Kemudian mail bahasa Indonesia. Kemudian sing ya. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga sering dilupakan. Ya, itu ternyata Allah dibaca Allah di. Selain suara, kita juga bisa langsung menampilkan teksnya di sini ya. Teks yang dia ucapkan itu kita ketikkan di sini. Kita pencet teks, lalu ada pilihannya di sini. Ada pilihan jenis teksnya. Kita bisa pilih teks seperti apa. Ini sudah sepanjang tidak ada tanda bintangnya itu bisa kita pakai, sudah diatur. Tapi kita misalnya pakai ini aja. Saya pakai yang bagian atas ini. Lalu tadi saya masukkan kata-kata tadi ya, kata-kata saya tadi.
Ya, ini teksnya. Kemudian kita bisa atur teksnya, bisa kita atur di sini lebarnya seperti ini. Misalnya mau saya masukkan ke dalam kaca ini, bisa. Ini teksnya. Lalu kalau teksnya di di pencet, itu akan ada pengaturan di kanan. Kita bisa memilih jenis hurufnya bebas sesuai dengan keinginan kita, jenis hurufnya. Kemudian selain jenis hurufnya, kita juga bisa menentukan ukurannya. Lalu warna teks juga kita bisa tentukan. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah enter effect. Enter effect itu jadi kita memberi efek ketika teks itu mau masuk, ketika mau tampil begitu ya. Yang biasa kalau teks itu adalah kita scroll ke bawah, gambar tangan yang sedang menulis ya. Kita pilih yang mana. Ada tangan yang sedang menulis. Kemudian yang ada di sini, di bagian bawah sini, itu kita atur durasi supaya tidak terlalu cepat menulisnya ya. Kalau kita geser ke kanan, itu maka menulisnya akan lebih lama. Tapi kalau kita geser ke kiri, itu dia akan menuliskannya lebih cepat ya. Menuliskannya lebih cepat. Nah, kita lihat, kita coba, kita play. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga sering dilupakan. Tapi hal ini tidak boleh Nah, itu enter effect. Enter effect itu bagaimana tulisan itu ketika akan masuk itu dianimasi. Lalu ada exit effect yang di sini. Exit effect itu artinya setelah tulisan itu ditampilkan, dia akan keluar, akan menghilang dari layar. Nah, ada berbagai macam cara yang bisa kita pilih yang ada di sini. Cara menghilangnya bisa menghilang berbagai macam cara, dan kita bisa mencoba satu persatu. Silahkan nanti dicoba satu persatu. Kalau kita lihat bagian bawah, semakin kita geser ke kiri, yang bagian di sini itu adalah lamanya tulisan itu akan masuk. Kemudian yang bagian kanan itu lamanya ketika tulisan itu akan menghilang ya. Kalau kita geser, maka ini animasinya akan lebih panjang yang ada di sini. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga sering dilupakan. Tapi hal ini tidak boleh Nah, ini keluarnya. Kasih Allah Keluarnya seperti merupakan itu. dasar bagi. Nah, begitulah cara kita untuk memberi suara ya, memberi suara. Nah, itu suara secara menggunakan teks ya, tapi kita juga bisa memberi suara secara langsung. Ini dipencet yang ada di sini, dipencet, kemudian saya record. Begini caranya, saya pencet, kemudian dipencet yang ini. Di allow dulu. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga kita sering melupakannya. Ya. Kemudian apply. Nah, kalau merasa oke, tinggal apply. Kita tunggu prosesnya selesai. Ya, sudah. Kemudian kita play. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga kita sering melupakannya. Nah, begitu. Itu untuk suara ya. Kasih Allah itu tak pernah berhenti. Pokok pembicaraan ini tampaknya sangat mendasar sehingga kita sering melupakannya. Nah, begitu. Lalu kalau kita mau menampilkan yang baru ya, kita tambah scene yang baru di sini, add scene. Add scene berarti menambah adegan yang baru. Lalu kita cari backgroundnya lagi. Backgroundnya bebas. Misalnya kita cuma mau menjelaskan dengan kata-kata, dengan tulisan, tidak harus dalam bentuk suara ya. Tinggal kita pencet backgroundnya dulu, kita cari classroom misalnya, atau whiteboard ya, whiteboard. Search whiteboard. Ya, ada image, saya pilih misalnya ini whiteboard ya, yang agak
Ya, di sini ya. Lalu saya besarkan supaya bisa memenuhi seluruh frame. Nah, ini whiteboard yang akan kita tulisi dengan kata-kata saja ya, dengan kata-kata saja. Misalnya tadi saya kasih Allah itu tidak berhenti, atau paling ini ya, saya pencet yang ini, saya pilih ini, kemudian kasih, kemudian yang di sini saya ganti Allah ya, kemudian di play. Nah, ini jadi kita bisa menambahkan kata-kata saja, tulisan saja, misalnya kasih Allah, kemudian kita tambahkan tidak pernah berhenti. Nah, kalau cuma gini aja itu gambarnya statis ya, gambarnya statis, maka kita perlu membuat animasinya dengan cara enter effect tadi. Bisa kita pilih misalnya zoom, ini masuknya secara zoom, kemudian lalu exit efeknya, exit efeknya misalnya bounce itu melompat-lompat. Nah, melompat-lompat. Nah, coba kita lihat seperti apakah animasinya ya. Itu scene yang untuk teks saja ya, untuk teks saja, ini yang ada teks. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar yang di sini kita bisa pakai, misalnya ada orang yang menangis, kita pakai bebas ya. Ya, kita bisa masukkan gambar orang yang menangis, atau apa saja yang kita inginkan ya. Kita tinggal search yang ada di sini, kemudian bagian image-nya, lalu misalnya happy, atau ya happy aja, happy. Nah, kita tunggu, ini tergantung koneksi internet kita ya. Jadi orang yang sedang happy, yang sedang senang itu akan muncul. Atau misalnya grumbling ya, ada nggak grumbling ya? Grumbling itu menggerutu. Ya, ini ada orang yang menggerutu ya. Asalkan kita tahu bahasa Inggrisnya, kita bisa langsung mengetikkan di bagian search, dan kita bisa menggunakannya di Animaker ini. Kemudian kita tambahi jangan menggerutu ya, misalnya ini, kemudian kita tulis jangan menggerutu. Lalu kita atur. Kalau ini di bawah, saya enter. Lalu kita bisa pilih jenis hurufnya, misalnya ini ya, sudah berganti jenis hurufnya. Nah, itu untuk image, gambar ya. Selain image, kita juga bisa video juga, misalnya saya tambahkan scene yang baru. Video ini ada banyak video, koleksi video yang bisa kita pilih ya. Ini previewnya, ini jalan raya, ini ada awan, kita pakai, misalnya saya pilih awan, sudah langsung ada di sini. Saya masukkan teksnya, misalnya saya pakai ini Justin Bieber ini, kemudian saya ganti ini awan gitu ya. Lalu saya play ya, saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman itu bisa membuat tulisan dengan background video ya, video yang bergerak, gambar yang bergerak.
Lalu kita bisa juga memberi musiknya. Ya, kalau tadi sudah kita merangkai, sudah merasa puas begitu, kita sudah merasa oke, maka kita bisa publish. Kita bisa publish dengan cara kita bisa simpan videonya atau kita bisa publish ya. Publish itu kita publikasikan. Yang penting kita kasih nama dulu yang ada di sini. Kita kasih supaya tidak bingung, kita kasih nama yang di kanan di kiri atas. Kita beri nama misalnya motivasi hari ini gitu. Motivasi pagi misalnya. Motivasi pagi. Lalu kalau sudah kita publish, ada pilihannya. Pilihannya apakah download video, yang GIF ini abaikan saja. Kemudian apakah kita langsung publish, mempublikasikannya ke Facebook, ke YouTube, ke Twitter. Kita juga bisa kita download untuk diunggah ke Instagram dan sebagainya. Kalau mau langsung diunggah ke YouTube, maka pilih YouTube gitu. Nanti ikuti prosesnya YouTube. Tapi kalau kita misalnya cuma ingin mendownload, maka pilih download video. Namanya sudah, kemudian optionnya ya cuma apa mau 720 atau 480. Kalau 720 itu lebih jernih, lebih bagus, tapi ukuran filenya lebih besar dan lebih lama. Kalau 480 itu SD standar, standard definition, lebih cepat, kemudian filenya lebih kecil, tapi kurang jernih, kurang bagus, resolusinya lebih kecil. Saya pilih 480 supaya cepat. Kemudian kalau sudah semua, kita siap download ya. Download, tapi nanti akan ada watermarknya, ada tandanya, karena ini gratis. Kalau menghilangkan tandanya atau watermarknya ya harus membayar ya. Saya pilih download. Ya, nah ini prosesnya. Kita menunggu video kita diselesaikan gitu ya. Nanti kita bisa meninggalkan ini. Nanti akan diberitahu lewat email, atau nanti ketika kita masuk lagi itu sudah ada itu di bagian manage project ya. Ini prosesnya. Kalau kita mau menunggui itu tunggu aja sampai ini penuh, sampai selesai, sampai ke kanan. Itu artinya prosesnya selesai. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk menungguin, ya tinggal aja. Nanti akan muncul di sini, di dashboard, lalu di manage export. Di manage export. Nah ini video yang sudah kita buat. Ya, ini yang bagian bawah ini video saya. Dari bawah itu yang dari terdahulu, kemudian yang ini yang saya tunjukkan hasilnya tadi itu diunggah di YouTube. Kemudian sekarang ini menunggu giliran wait ini statusnya ini sedang menunggu giliran, artinya kita menanti antrian diselesaikan oleh Animaker begitu. Nah, begitulah teman-teman cara kita untuk belajar membuat animasi dengan menggunakan Animaker ya.